Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon izin dari terlambat sedikit ya. Saya tempat tepat. Jadi mampir dulu ke blok J. Acara dulu sebentar. Insya Allah hari ini kita akan membahas tadi seperti dengan Pak Zena sempat PA nih. Bilang Pak, temanya apa kira-kira? Kata beliau ya membahas tentang etika ya. Ini apa? Walaupun mungkin saya membahas ini umum saja dulu, gitu. Mungkin kalau nanti ingin detail mungkin perlu pembahasan secara khusus ya kaitan dengan etika ini. Ini saya temakan adalah al-Islamu akhlaq. Jadi Islam itu sebagai sistem akhlak. Maksudnya adalah ini sebenarnya rangkaian al-Islamu akhlaq ini sebenarnya kalau kita bahas sebenarnya dari tentang ma'rifatul Islam. Ya tentang bagaimana kita mengenal ya kaitan dengan Islam itu seperti apa. Jadi memang ini rangkaian kaitan materi tentang ini. Jadi Islam itu adalah nanti al-Islamu akhlaqan, Islam itu merupakan sistem akhlak, kemudian al-Islamu fikratan, Islam juga merupakan pola pikir orang juga harus berbasis Islam, sehingga dengan pola pikir yang berbasis Islam ini semuanya akan mengacu kepada hal-hal yang baik. Ini adalah ketika kita berbicara tentang al-Islamu akhlaqan, ini salah satunya adalah itu. Nah, hormat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang al-Islamu akhlaqan, ya, Islam itu adalah sebagai akhlak. Ini sering pertanyaan apa yang dimaksud dengan akhlak? Mungkin kan ini pertanyaan yang sering. Apakah yang dimaksud dengan akhlak? Nah, kalau kita lihat di sini bahwa di sini Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala khalaqal insana. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia. Jadi Allah adalah telah menciptakan kita. Dalam setiap hari kita baca dalam salat alhamdulillahirabbil alamin. Kan kemarin kita bahas tentang Rabb itu apa artinya Rabb? Rabb itu salah satunya adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita sebagai manusia. Ini adalah jadi Allah menciptakan kita sebagai manusia. Nah, kalau kita lihat di sini, maka berarti Allah ini di sini, maka Allah di sini sebagai Khaliq. Allah itu sebagai pencipta. Jadi Allah sebagai pencipta. Sedangkan kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk. Jadi Allah itu sebagai pencipta dan kita manusia adalah sebagai makhluk, artinya yang diciptakan. Dan tentu kalau kita berbicara tentang ma'rifatul insan, tentang siapakah manusia, manusia itu adalah makhluk. Makhluk itu adalah yang diciptakan, dan yang namanya yang diciptakan satu biasanya lemah, dhaifun. Manusia itu kan namanya yang diciptakan pasti lemah. Nanti buat alat di sini, apa tidak software dan sebagainya lemah nggak? Lemah, buktinya lemah itu bisa matikan kapan juga. Saya ada kemarin ngisi data, sebuah data, ngisi data, sebuah ini data aman nggak? Insya Allah aman. Ya menurut ya namanya orang kan bisa saja membobol dan sebagainya. Tapi kata beliau, data ini gampang saja kalau ada yang hack, tinggal saya cabut aja baterainya, saya cabut saja listriknya udah mati. Orang tidak bisa akses lagi. Ini kan berarti kenapa? Karena diciptakan. Jadi sesuatu yang diciptakan itu pasti lemah. Jadi tidak ada yang kuat. Jadi manusia itu adalah makhluk. Sesuatu yang diciptakan oleh jahulun, yang namanya diciptakan pasti bodoh, terbatas. Ya sepintar-pintarnya manusia tetap ada batasannya kan itu kalau kita berbicara tentang kita sebagai manusia adalah makhluk. Jadi kita tuh manusia adalah makhluk pun yang diciptakan. Kita manusia adalah yang diciptakan. Kemudian apa yang dimaksud dengan akhlak? Ini sederhana. Karena kalau baca tentang akhlak kan banyak pembahasannya. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan akhlak? Jadi akhlak itu adalah aturan hubungan antara kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Khaliq. Dan hubungan antara kita sebagai makhluk dengan makhluk yang lain, itu namanya akhlak. Jadi interaksi kita dengan Allah, itu namanya akhlak. Interaksi kita dengan sesama makhluk, itu namanya akhlak. Jadi sederhana kalau akhlak. Jadi interaksi kita dengan Allah dan semua makhluk yang ada.
Ini, nah di kita kan identik kalau akhlak itu apa? Hubungan antar kita dengan siapa? Dengan manusia aja kan? Padahal kalau kita berbicara tentang ini, bagaimana hubungan kita manusia dengan Allah, itu akhlak. Dan bagaimana juga hubungan kita dengan sesama manusia, itu juga akhlak. Nah, makanya ini adalah, jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, jadi aturan bagaimana tata cara hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, dan bagaimana antara kita seorang makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bahasa kita kan sering disebut ini. Ada yang disebut dengan adab, ada yang disebut dengan moral. Oh, ini orang tidak bermoral. Kan sebenarnya tidak berakhlak. Orang tidak beretika atau tidak punya sopan santun atau tata krama. Kalau Jawa jadi totok romo. Totok romo. Jadi kalau Jawa Purwakarta, kalau di Jawa Barat Purwakarta, kalau di Jawa Timur Jawa Tengah Purwokerto. Nah, ini tata krama. Jadi tata krama juga akhlak. Termasuk juga susila, sehingga ada yang disebut dengan asusila. Asusila itu kan tidak susila kan? Ya, jadi susila ini kan artinya semuanya adalah istilah lain dalam bahasa kita. Nah, cuman apa yang membedakan akhlak ini? Ya, apa yang membedakan akhlak yang kita bahas hari ini? Ya, yang kita bahas hari ini dengan apa? Dengan sopan santun, etika, adab dan sebagainya. Ini sebenarnya bedanya. Jadi sifatnya lokal dan universal. Kalau akhlak Islami yang kita bahas hari ini, insya Allah adalah sifatnya universal, dimanapun sama. Sedangkan akhlak atau etika, sedangkan moral, etika, sopan santun, tata krama, susila, itu bersifatnya lokal. Di satu tempat berlaku, di tempat lain belum tentu. Ini sering saya contohkan. Kalau di Arab, ya, jangan coba-coba pegang pantat. Jadi kita juga pegang pantat, kenapa? Oh, jenis. Kalau sesama jenis kan biasa aja, kemana aja kan biasa. Kenapa? Coba, bisa nggak percaya, nanti kalau umroh ketemu orang Arab, gitu, langsung kamu dikejar-kejar. Karena menurut mereka adalah di Indonesia dianggap tidak sopan, tapi di Arab bahkan yang dipegang kepalanya adalah sangat senang. Kalau di kita, di sini kalau kita hormat sama kiai sama orang tua, cium tangan. Kalau di Arab nggak dipegang kepalanya. Ini kan beda. Ini kan walaupun intinya sama gitu etikanya, tapi kan tata keramanya, tata caranya berbeda. Pernikahan dengan kumpul kebo. Saya juga nggak tahu kenapa kebo yang disalahin, gitu. Padahal kebo nggak pernah salah. Gitu. Nah, ini kan hidup bersama tanpa nikah. Di sebuah negeri, sebuah tempat yang sudah asusila, yang sudah moralnya jatuh, hancur-hancuran. Biasa saja kumpul kebo dan sebagainya. Saya punya teman kuliah di yang saya sebutin di Eropa ya, salah satu negara Eropa. Kaget, dia S1-nya di Indonesia, S2-nya di UI, S2-nya di Riyadh, bareng saya. S3-nya di negara Eropa. Kaget banget. Jadi ketika di Saudi, beliau ngambil, kalau saya adalah teknik syariah gitu ya. Kalau dia syariah teknik. Kalau dia teknik kalau beliau tuh teknik mesin. Jadi kuliahnya teknik mesin. Nah, beliau ngambil S3. Kaget gitu begitu di asrama. Itu biasa itu nginepnya laki-laki dan perempuan di asrama di hostingnya itu di tempat tinggalnya. Di Saudi mau boro-boro gitu ada perempuan yang masuk dan sebagainya. Nah, ini kan kumpul kebo biasa aja. Makanya kita juga suka heran gitu. Orang yang punten tanda petik, orang yang kumpul kebo, yang selingkuh, kok dianggap pahlawan dan sebagainya. Tapi punten, orang yang menikah lagi pada sesuai dengan aturan agama, kenapa jadi dicela? Coba buat sedangkan langsung kali itu. Senang mata kayak kita pulang jadi senjata. Langsung rekaman langsung langsung dipotong pas saya tanam. Nah, tapi ini kembali tadi bedanya itu ya. Ya kan kadang beda-beda. Kan kalau di Indonesia kan kalau ke masjid pakai sarung, walaupun tidak semua ya, tapi kan diidentikan dengan pakai sarung dan sebagainya. Tapi di negara lain itu berbeda. Nah, ini pasti akan berbeda-beda. Di sini ada pakaian ibu-ibu apa burukat atau apa yang bolong-bolong burukat atau kan itu perempuannya. Di Afrika itu pakaian laki-laki. Pas teman saya pakai orang Afrika, loh, kamu pakai ini di kampung saya tempat pakaian perempuan. Kebayang. Kerudungnya jadi. Tapi kan beda-beda. Ini kan
bedanya di sini. Nah, jadi beda ya. Jadi adab Islami, akhlak Islami dengan etika. Jadi memang beda-beda. Kan kalau di kita mah kalau lewatnya gimana, punten ya, punten gimana? Sambil boleh nggak, boleh aja nggak masalah gitu ya. Kan kita menunduk punten gitu ya. Kan di tempat lain beda-beda. Nah, itu. Orang Indonesia masih saking sopannya gitu ya. Ada kejadian di Mekah. Pas sedang sholat itu kan nggak boleh kita lewat depan orang sholat. Jadi orang Indonesia mau para punten. Dia mau punten mau enggak, orang di depan orang sholat mah nggak boleh. Saya cerita, bisa nggak percaya nanti lihat ya. Saya ada sering lihat dulu di Madinah ketika kuliah S1 di Madinah. Karena kan ada fasilitas bis pulang pergi. Jadi pada asar bis nganterin ke masjid, nanti pulang pada isya. Jadi pada isya dijemputkan. Jadi ada bis dari asrama ke Masjid Nabawi pulang pergi setiap hari. Nah, pas lihat pas lagi musim-musim haji atau apa itu, jadi kalau ada lewat itu kan etikanya bagus, itu kan nggak pas juga. Di depan orang sholat tetap aja gitu. Pas ada kan kalau sholat kan kalau ada yang lewat gitu, dihalangin gitu. Ada mungkin dikira ngajak salaman gitu, salaman. Oh saya nanti bisa pas lagi di Mekah pesawat ini bukan ngajak salaman, kita jangan lewat situ. Ngajak salaman dipeluk lagi. Ada lagi sholat kan, sholat terus nempel gini rapat ya. Begitu ada orang itu nggak suka rapat gitu. Akhirnya dia rapetin gini, bisa lagi rapetin bisa angkat pukul lagi, ngejak terus. Kan ada kejadian. Nah ini tadi berbicara tentang akhlak. Jadi memang al-Islam akhlak. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak Islam jadi besar. Karena hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama itu adalah bersifat universal. Bahkan kalau kita lihat di dalam Islam, akhlak itu kedudukannya sangat tinggi. Kalau kita lihat termasuk cabang-cabang keimanan. Ini akhlak. Contohnya kan dalam hadis Rasul menyampaikan akmalul mu'minina iman. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya apa? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlak. Bahkan kata Rasul khiyarukum akmalul mu'minina imanan khiyarukum sebaik-baiknya kalian adalah khiyarukum li ahli. Dia yang paling baik kepada keluarga. Ini kan bab akhlak juga. Artinya kalau kita lihat di sini Islam mengatakan bahwa di antara kesempurnaan keimanan apa? Ketika dia menghiasi kehidupannya dengan akhlak. Nah, cuman kan akhlak ini bukan tata krama dan sebagainya, tapi akhlak yang kita bahas adalah bagaimana interaksi kita antara kita dengan Allah dan kita dengan manusia. Bahkan masyarakat Islam mulai hal yang kecil telah mengharamkan segala bentuk kerusakan dan moralitas yang buruk. Bahkan dalam beberapa masalah bersikap keras, sehingga memasukkan ke dalam kategori dosa besar. Contohnya, ini kan pengharaman arak dan judi, miras, ya. Minuman keras, gimana minumnya keras. Minuman keras itu nggak ada yang halal kecuali es batu. Minuman keras itu tidak ada yang halal kecuali es batu. Air keras. Haram. Nah, ini kan khamar. Kenapa Allah sampai mengharamkan khamar? Bahkan kan orang yang minum khamar bisa dicambukkan seperti itu. Karena tadi ini kan akan merusak moral kita. Kemudian judi. Bagi perjudian sekarang berjudi banyak ya. Judi online, judi offline gitu. Tapi memang kalau orang sudah wataknya otak judi, apapun bisa jadi judi. Mungkin kalau yang watak judi ya maju aja ke depan gitu ya, di pinggir jalan. Nanti motor plat genap atau berapa. Watak judi itu, apapun bisa jadi judi. Kalau judi itu kan kalau bola biasanya kan skor ya. Kalau yang watak judi kick off dijadikan. Kick off-nya kira-kira nomor 11. Sampai seperti itu, memang watak-watak judi gitu. Nah, tapi kan ini kan Allah mengharamkan ini kenapa? Karena perilakunya tidak benar. Kemudian pengharaman durhaka kepada orang tua benar. Kemudian berbuat zina, termasuk di sini riba, mengganggu tetangga dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa ada hukuman-hukuman tertentu. Bahkan kata Allah kan di antara ada 7 dosa besar, salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian orang berbuat zina, kemudian juga riba. Bahkan ini contohnya mengganggu tetangga. Mungkin nanti kapan ada kesempatan kita bahas tentang bagaimana etika bertetangga. Berbaik contoh yang buruk kepada tetangga itu kan bahaya banget. Kata Rasul, berbuat zina dengan satu tetangga dosanya lebih besar daripada berzina dengan 10 orang non tetangga. Hari gitu dosanya lebih besar. Berarti kan dosa zina udah besar kan? Nah, kalau dosanya zinanya ke tetangga, wah itu lebih besar, lebih mahal. Makan rumput tetangga, itu kan dosanya lebih besar. Kemudian kata Rasulullah, mencuri kepada satu orang tetangga itu dosanya lebih besar dibanding mencuri dengan
10 tetangga, awas hati-hati. Berarti pakai sendal temen sekantor tanpa bilang, terus tiba-tiba sendal kemana? Makanya kalau di pesantren itu ada, mungkin ada yang pernah mondok sih? Nggak ada ya? Kalau pernah mondok sendal seperti gembok. Itu cara-cara supaya tidak hilang sendal itu gembok. Ada lagi satu di pintu sini, satu lagi pintu mana. Itu teknik ya. Nah ini kedudukan, jadi kedudukan akhlak dalam Islam sangat tinggi. Makanya bahkan kan sampai disebutkan ini nama bagus itu diutamai memakan akhlak. Bagaimana gambaran akhlak Islam? Mereka adalah masyarakat yang mengenal persamaan, al-musawat, kemudian al-adalah, kemudian al-khair, kemudian kasih sayang, kemudian kejujuran, kesetiaan, kepercayaan, sabar, izzah, ketawaduan, kedermawanan, keberanian, perjuangan, dan pengorbanan. Itu akhlak Islam. Ya bagaimana tawadu? Kalau tawadu jangan diplesetkan, tahu warna duit, bukan ya? Yang bisa tahu warna duit bisa tidak pernah bawa duit ke tawadu juga. Tapi tawadu di sini rendah hati. Ya. Bagaimana dermawan? Ya, kemudian keberanian, mereka berani berkorban dan sebagainya. Itu kan akhlak-akhlak Islam. Ya. Mereka beramal ma'ruf nahi munkar, melakukan segala bentuk kebaikan, kemuliaan, keutamaan, semuanya mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa ternyata gambaran masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang beradab. Makanya nanti kita bahas kaitan dengan akhlak-akhlak. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang akhlak, kurang lebih akhlak itu ini. Jadi kalau disimpulkan akhlak itu ini 5. Satu, akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada Rasul. Ya. Kemudian akhlak kepada diri sendiri. Makanya kita bahas secara ringkas kaitan dengan dua ini. Kemudian berikutnya adalah akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang lain, dan termasuk juga akhlak kepada al-kaun. Al-kaun ini adalah akhlak kepada alam. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak ini, maka sungguh ya kalau kita berbicara tentang akhlak yang barusan disebutkan ini sangat lengkap kalau kita berbicara tentang akhlak. Oke, kita bahas sekarang satu-satu. Tapi tidak dibahas detail ya, cuma satu persatu saja. Pertama, kita bahas akhlak kepada Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak kepada Allah, ini maka berarti apa? Kita meyakini dengan benar keesaannya. Niat yang ikhlas dalam beribadah, melaksanakan yang dipardukan dan menjauhi yang diharamkan. Berdoa dan meminta hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan seterusnya. Ini adalah akhlak kepada Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak kepada Allah, intinya apa? Intinya adalah satu, fal yastajibuni. Kalau dalam surat Al-Baqarah 186, hendaklah kita segera merespon perintah Allah. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda perintah Allah. Responnya kan jangan sampai telat. Ya, bayangkan gitu ya, kalau saya dengar ceramah kemarin tuh. Jadi ketika kita dipanggil oleh polisi atau apa gitu kan, kebetulan kajiannya di kepolisian. Jadi kalau Bapak katanya ini kan di hadapan para polisi. Kalau Bapak dipanggil sama Kapolsek, sama Kapolres dan sebagainya, segera datang, segera. Kenapa kalau kita dipanggil sama Allah? Susah. Padahal kan panggilan Allah harusnya lebih kita dahulukan. Kan panggilan Allah itu ada 3. 2 kita bisa nolak, 1 nggak bisa nolak. 1 panggilan azan. Bisa nolak bisa kan, yang ke masjid ada yang nggak juga banyak. Yang kedua panggilan haji. Banyak orang yang sudah mampu berangkat tapi nggak berangkat. Yang ketiga ini kita nggak bisa nolak, panggilan kematian. Ada yang bisa nolak? Ya ada kan kematian nggak ada yang bisa nolak. Ya orang namanya meninggal dunia kan ada artis siapapun yang waktunya meninggal dunia. Ini panggilan. Makanya fal yastajibuni. Maka hendaklah kita selalu apa? Selalu orang yang pertama kali untuk apa? Untuk memenuhi perintah Allah. Suratul istijabah. Kemudian juga wal yu'minu bi. Kemudian berikutnya adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu apa? Itu harus kita lakukan. Jadi kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang suratul istijabah, segera merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi. Kemudian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah orang bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah 172 sebelum pembahasan tentang ayat siap saum itu satu halaman setengah sebelumnya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini di antara akhlak kepada Allah. Jadi ternyata selama ini kita kadang ada akhlaknya kepada Allah. Makanya tidak ridho kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi kalau ada orang bermaksiat yang kita dukung kan apa? Orang bermaksiat kita dukung. Aneh, kemarin saya baca status seorang ya. Jadi kalau ada orang melakukan kemaksiatan, kemudian dikritik, minta maaf, dia orang baik. Gimana orang berbuat maksiat itu disebut orang baik gitu? Ya mungkin kebaikannya ketika dikritik menerima iya, tapi kan dia membuat keputusan suatu hal yang dilarang oleh Allah, tentu ini kan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Makanya tadi akhlak yang baik mencakup muamalah dengan sesama makhluk dan juga muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah
itu adalah akhlak yang baik. Ini harus dipahami oleh kita semua. Akhlak yang baik dalam bermuamalah dengan Allah mencakup 3 hal: membenarkan berita yang datang dari Allah, melaksanakan hukumnya, dan sabar dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akhlak kepada Allah. Mungkin ini pembahasan tentang ma'rifatullah dan sebagainya. Yang kedua, ini akhlak kepada Rasul. Mungkin tidak terlalu panjang saya bahas kali ini. Mungkin kalau akhlak kepada Rasul nanti pembahasan khusus kita berbicara tentang akhlak kepada Rasulullah SAW. Tapi minimal mungkin adalah di antara akhlak kepada Rasul ini minimal besok atau nanti dari mulai nanti maghrib, yaitu dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini akhlak juga. Gitu. Ya, jangan sampai orang memanggil Rasul kayak manggil teman. Karena Muhammad kan manusia seperti kita. Iya betul. Rasul SAW adalah manusia seperti kita. Cuma bedanya apa? Beliau ini adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada yang mengatakan mungkin saja perkataan Muhammad salah. Loh, orang Allah sebagai mengatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kan banyak. Yang aneh itu yang ngomong seperti itu siapa? Yang ngomong seperti itu adalah sebagian adalah punten. Disebut dia seorang muslim. Alhamdulillah min dzalik. Makanya ini adalah akhlak kepada Allah. Ini kita bahas ini 3 poin terakhir yang kita bahas. Yang pertama adalah di sini ada yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri. Ini adalah akhlak kepada diri sendiri. Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi, ya, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Saksiyah Islamiyah, kepribadian muslim itu maka kita semuanya ya harus memiliki akhlak kepada diri sendiri. Itu minimal kata beliau ada 3 hal. Ya. Ada 3 hal. 1, akhlak kepada diri sendiri itu adalah pertama akhlak kepada fisik kita. Yang kedua akhlak kepada akal kita. Yang ketiga akhlak kepada ruh kita. Karena kalau kita berbicara tentang manusia, ma'rifatul insan, ya, kalau kita berbicara tentang manusia itu kan memiliki terdiri dari 3 unsur. 1 unsur fisik, 2 unsur akal, 3 unsur ruh. Dan itu harus kita miliki. Nah, makanya di sini contoh. Kenapa kita dilarang meminum minuman yang keras? Kan ada larangannya. Kita meminum minuman yang keras, ya, karena nggak bisa dimakan kan itu. Kan minuman keras itu kan miras, kan disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena salah satunya akan merusak akal kita. Coba antum kalau lagi mabuk terus ada proyek kita beres kan? Kita nyoter, atau antum suruh buat program, nggak bisa. Makanya ini kan kenapa akan merusak akal. Dan bukan yang biasa meminum minuman keras, biasanya secara nanti lama kelamaan akalnya juga akan berkurang. Ini kan berbahaya. Artinya apa? Ini kan harus kita jaga. Nah, makanya kalau kita lihat di sini berarti maka akhlak kepada diri sendiri pertama mungkin kita bahas. Kaitan dengan fisik, kita harus jaga fisik kita. Dengan cara apa kita menjaga fisik kita? Nah, dengan cara di sini menjaga kesehatan. Maka bagaimana kita menjaga kesehatan? Pola makan harus benar. Ini kan di kita pun tadi. Karena kalau ada dulu 4 sehat 5 sempurna. Karena kita 4 sehat 5 subuh gitu. Ya makanya kenapa di dalam Islam kita disuruh memakan yang baik-baik. Karena makanan yang buruk, makanan yang diharapkan pasti berbahaya. Kenapa daging babi diharapkan? Karena pasti tidak baik buat kehidupan kita. Makanya kaidahnya kapan sebuah makanan itu disebut makanan yang haram? 1 adalah makanan itu disebut makanan yang haram secara eksplisit Allah dan Rasul menyebutkan. Babi kan disebutkan. Ya. Seperti babi, kemudian bangkai, gitu, itu kan disebutkan. Yang kedua adalah makanan itu memadorotkan. Makanan itu membahayakan. Kalau khamar, minuman khamar kan disebutkan, diharapkan secara eksplisit. Tapi di antaranya yang membahayakan. Ada racun haram atau enggak? Memakan racun. Minum racun haram. Dari mana dalilnya? Membahayakan. Karena membahayakan, nggak ada hurrimat alikum racun, kan nggak ada. Tapi kan membahayakan. Ada di sini yang makan batu. Ada yang makan beling, pernah makan beling? Enggak lebih kan? Atau dubus. Kenapa dilarang memakan beling? Karena membahayakan. Ini kan kaidah sederhana seperti ini. Nah, termasuk juga adalah secara ekstrim, kemudian juga barang tersebut najis dan memabukkan. Termasuk barang yang memabukkan. Dan itu disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Makanya sangat aneh gitu jika ada di sebuah negeri gitu, yang ingin melegalkan bisnis khamar. Investasinya di bidang khamar. Kayak nggak ada kerjaan lagi gitu. Investasi kan banyak ya selain komplit juga gitu. Ya itu di sebuah negeri guys ya. Di sebuah negeri. Dilegalkan gitu ya. Walaupun akhirnya diralat kembali gitu ya. Jadi kan memang ya ngapain gitu. Udah jelas-jelas kok diharamkan. Dan sesuatu yang diharamkan pasti tidak akan ada manfaatnya. Bahkan banyak negara-negara kan menurut saya baca di beberapa media,
Banyak negara-negara yang melegalkan miras itu justru apa? Justru negara itu banyak mengeluarkan uang untuk apa? Pengobatan dan sebagainya. Kan aneh juga satu sisi kan orang kita dirazia, digerebek dan sebagainya, tapi diproduksi legal kan aneh. Kan saya lihat di acara The Police ada di TV itu kan gerebek apa gitu. Tapi satu sisi digerebek, tapi sisi lain dilegalkan kan aneh. Dan ini jelas pastilah kalau ada nggak yang mengatakan kira-kira miras itu baik? Nah, kalau secara hati nurani agama manapun pasti tidak akan pernah gitu ya kepikiran kaitan dengan batin. Sehingga ini adalah tadi menjaga fisik kita dengan apa? Makanan yang sehat. Kemudian juga untuk menjaga kesehatan dengan apa? Dengan olahraga yang teratur. Suka pada olahraga jari ya? Main apa? Futsal untuk pakai jari gitu. Terus terang aja ya, memang ini penting ya buat kita semuanya, ini mengajak saya sendiri dan kita semuanya gitu ya. Kalau zaman dulu maka kemana-mana ingkik ya, pergi gitu ya. Hari ke masjid, kalau ke Al-Azhar pada jalan kaki itu bawa motor. Alhamdulillah masih ada jalan kaki. Nanti jadi pakai motor. Nah, kalau ada motor pada ikut ya gitu seperti itu. Ya nggak apa-apa. Cuman maksudnya adalah ini kan penting juga kita berolahraga. Ini saya mengajak saya sendiri dan kita semuanya gitu ya. Ya marilah kita budayakan olahraga. Olahraga kalau dengannya olahraga apa yang paling bagus? Olahraga yang dipraktekkan gitu ya. Nggak usah banyak jauh. Karena olahraga paling bagus yang dipraktekkan gitu ya. Saya nanya sama dokter. Jangan sampai ini nggak bagus, praktekin lah besok. Jangan main futsal terlalu berbahaya kepada nafas. Jangan main badminton, Pak. Sebenarnya mau apapun itu praktekin. Ini kan olahraga, ini artinya apa? Ini kan menjaga fisik kita. Nah, jadi menjaga kesehatan kita. Jadi kita perlu menjaga jiwa kita. Ini kan akhlak kepada diri kita. Jadi jangan dikira ini teh biasa-biasa. Olahraga itu bagian daripada. Makanya kata Rasul, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya ada seorang saya dulu di pesantren itu ada 10 karakter muslim ideal. Jadi 10 karakter santri ideal. Ya, karena dirubah aja karena di pesantren. Salah satunya adalah qawiyul jism. Jadi ada 10 karakter di situ. Pertama qawiyul jism, yang kedua adalah mutaqqaqul fikr, kemudian yang ketiga adalah qadirun alal kasbi, yang keempat adalah salimul aqidah, sohiyul ibadah. Qawiyul jism, kenapa didahulukan? Ya ini mah mangga aja mau manapun ya, walaupun akidah tentu lebih kuat. Cuman di sini menarik kenapa qawiyul jism? Karena semuanya bermula dari qawiyul jism. Kemudian yang kedua dari qawiyul jism ini apa? Setelah qawiyul jism, maka yang kedua adalah setelah qawiyul jism, yang kedua adalah apa? Mutaqqaqul fikr. Wawasan kita juga harus luas. Nanti kaitan dengan poin yang kita bahas. Yang ketiga adalah qadirun alal kasbi. Kita punya penghasilan. Tapi semuanya ini harus dibangkai dengan salimul akidah, akidah yang benar. Kemudian sohihul ibadah. Sehingga ketika kita punya punya fisik yang bagus, dibarengi dengan akidah yang kuat, jadilah ibadah. Ketika kita punya wawasan yang luas, tapi wawasan ini dibingkai dengan akidah Islam yang benar, akan menjadi ibadah. Ketika kita qadirun al-kasbi, punya harta, maka harta ini ketika dibingkai dengan akidah yang benar, maka nanti ujung-ujungnya apa? Akan membuat kita juga jadi ibadah. Saya banyak cerita contoh banyak real kan kaitan dengan zakat, pernah saya ceritakan kan di sini. Kan orang itu kalau bukan karena keimanan, orang ngapain bayar zakat? Coba kita harus kerja capek, kita yang kerja, kenapa kita harus berbagi dengan orang fakir miskin? Kalau bukan dengan keimanan. Dan kalau bukan dengan keimanan, orang bisa diakal-akalin zakat. Ya contohnya kan pernah saya contohkan kan, punya kambing 40, itu kan berarti zakatnya 1 kambing. Supaya tidak dikeluarkan zakat tuh mati. Dijual hiji, jadi tiru salah kan berarti nggak wajib zakat kan? Karena kan zakat itu kan ada, kalau peternakan kan kita kambing, maka ada haul itu masa 1 tahun. Dari sejak punya kambing 40 selama 1 tahun masih tetap 40 enggak? Nah ketika bulan ke-12 ternyata tidak 40, jadi tiru salapan berarti nggak wajib zakat kan? Tapi kan masalah ketika ngejualnya bagaimana? Punya emas 85 gram. Sama itu wajib zakat, dijual segram, hipotek segram. Kemudian apa? Dibeliin baju. Saya mau cuma 84 gram, karena segram nanti dijual kembali baju. Kan kalau bukan karena keimanan, masih akan. Makanya tadi, ini adalah kaitan dengan
Maka yang harus kita lakukan adalah tadi menjaga fisik kita. Dengan cara apa? Makan yang teratur, kemudian juga apa? Kemudian juga kita juga olahraga. Ya kalau sakit kita berobat. Ini bagian daripada ini. Saya kemarin bahas tentang ini, tentang bagaimana pola hidup sehat dan bersih dalam Islam. Jadi Islam itu agama yang sangat memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Nah, makanya berikutnya adalah kaitan dengan fisik kita yang harus kita jaga adalah menjaga kesehatan, kemudian mengobati segala penyakit yang diderita, kemudian juga apa? Kontak dengan fisik kita harus kita jaga apa? Jaga juga kebersihan. Jadi itu kebersihan. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk mandi setiap 7 hari sekali. Jadi jangan sampai antum mandi. Aku bisa malas-malas pas seminggu sekali lah. Seminggu sekali gitu. Tapi ini maksudnya apa? Mandinya itu apa? Kepala dan badan semuanya diguyur. Nah kalau laki-laki mah gampang ya mandi gitu. Kalau perempuan kan tiap hari diguyur, rambutnya tiap hari diguyur. Kalau pengantin baru mungkin ya. Kalau pengantin baru gampang ngeceknya. Lihat itu tagihan air naik atau tagihan air aja lihat aja. Oh ada masa pakai ini sudah pakai sanyo, berarti tagihan listrik naik atau enggak setelah pernikahan. Tapi kan yang perempuan, ya, jujur aja kalau laki-laki pada dikeramas setiap hari. Dibasahin. Keramas ya. Keramas setiap hari kenapa? Masalah. Kelibis ya. Kan tapi kan kalau perempuan kan enggak. Maksudnya gini. Ya bukan berarti mandi kudu 7 cukup saja asal ngamal. Kamu udah berapa hari belum mandi? Karena kita udah poes. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ada berikutnya. Apa ya gesilu fi ra'sahu wa jasadahu. Dia itu ketika mandi itu adalah kepala dan badannya dibasahi. Jadi maksudnya ya minimal seminggu sekali pas hari Jumat gitu ya. Ya mungkin mandi tetap mungkin kepalanya tidak dibasahi. Ini contoh gitu kaitan dengan ini. Bahkan kata Sayyidah Aisyah pernah ditanya. Sayyidah Aisyah pernah tanya, Rasul kalau masuk rumah gimana? Sikat gigi dulu. Artinya kan menjaga fisik kebersihan. Makanya kalau kita lihat kaitan dengan bab ini, maka Islam itu sangat memperhatikan kebersihan, kerapihan. Gitu ya. Insya Allah di sini mah rapi semua, bersih semua. Kan jangan sampai ke masjid ya, yang futsal eta, masjid eta, untung gak eta, kan nggak bagus juga. Gitu. Makanya Rasul itu pernah menegur seorang sahabat yang ketika datang kepada Nabi, rambutnya itu acak-acakan. Jadi rambutnya itu acak-acakan. Jadi bukan masalah gondrong atau enggak ya, ini rambutnya acak-acakan. Nah, ketika rambutnya acak-acakan tersebut, kata Rasul memberikan isyarat. Paham sahabat tersebut, akhirnya dirapikanlah rambutnya. Begitu datang, setelah dirapikan datang. Kata Rasulullah mengatakan, arisahada khairan. Bukankah itu lebih baik? Min an ya'ti ahadukum sa'irata ra'si ka'annahu syaitan. Bukankah itu lebih baik daripada kamu datang dengan rambut kucel dari sebagainya, seolah-olah kamu seperti syaitan. Ya tuh minimal kalau mau ke masjid pakai anti setrika lah gitu ya, jangan sampai itu wah ini banyak lipatan. ya maksudnya ini kan minimal rapi lah. Ya masalah rapi dan sebagainya kan tergantung juga. Cuman ya jangan sampai kita tidak menjaga kerapihan dan sebagainya. Jangan sampai pas muslim kenapa ya namun ke masjid mah gitu ya. Coba bukan semua ya, di beberapa masjid gitu ya. Saya pernah ke salah satu masjid, ke toilet nggak jadi. Ya jadi mau pipis tuh jadi nggak mau. Karena begitu pipis itu baunya minta. Ini kan juga kan menjaga. Nah, apalagi termasuk juga kebersihan fisik kita. Jangan sampai pas kita sholat di samping kanan teh pada bubar gitu. Bagi waktu bilang sampai pingsan kan jangan sampai gitu. Kenapa ya? Gara-gara kita mau bilang. Nah, ini adalah berarti kita kaitan dengan apa? Kaitan dengan menjaga fisik kita. Jadi kan bagian dari akhlak kepada pribadi. Jaga fisik kita. Kemudian tadi kan fisik udahlah dijaga. Kemudian yang kedua jangan lupa jaga juga akal kita. Dengan cara apa? Akal kita dijaga dengan beribadah dengan cara menambah ilmu. Dan yang terakhir adalah ruh kita, ruhania kita jangan ini kan terus belajar menuntut ilmu. Kemudian juga jangan lupa kita juga jaga diri kita dengan apa? Jaga juga diri kita, ruh kita dengan apa? Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita berkumpul dengan orang-orang soleh dan sebagainya. Ketika fisik kita tidak dijaga kan bisa menimbulkan sakit. Ya masalah sakit kan itu kan ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang menjaga kesehatan tapi sakit juga. Tapi kan kalau kita biasa tidak menjaga kesehatan akhirnya jadi sakit kan juga tidak dibenarkan, tidak bisa. Jadi kalau ada orang tidak menjaga fisiknya, contohnya tidak makan, itu paling orang tersebut apa? Ya paling meninggal dunia. Kemarin di salah satu masjid, kebetulan saya ada online gitu. Sedang ada di masjid itu kajian online,
Pas saya lihat di lantai 2 itu orang lagi ngapain, sampai ada yang pakai masker atau pakai alat medis gitu, APD, walaupun APD-nya cuma level 1. Ada ambulannya ada tulisan COVID nih. Pas begitu selesai saya turun ke bawah, ada apa Pak? Itu bosan tidak ada pingsan, pingsan pun COVID bukan. Ternyata dia nggak makan sampai pingsan, kelaparan, dia nggak punya. 1 jam nggak ada yang berani bangunin. Kan takut, setelah itu baru telepon pihak rumah sakit, datang dicek, ternyata siuman, dan ternyata karena nggak makan, kasih makan, dan dia pulang ke salah satu, pulang minta duit, akhirnya diangkosin, ya udah pulang aja. Jadi kan, nah kalau akal kita tidak bisa, tidak diberikan makanannya, bahaya juga. Jadi bodoh kita. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah kalau ruh kita tidak diisi. Maka kalau fisik kita, akal kita itu ruginya hanya pribadi, tapi kalau ruh kita tidak diisi, maka yang merugikan orang lain. So, antum kan pada pintar IT. Coba kalau bukan karena keimanan, bisa ngebobol apa dari sebagainya. Ya, orang yang fisiknya kuat, kalau bukan kalau dia tanpa keimanan, jadi tukang preman, jadi preman, jadi preman dan sebagainya kan itu. Ini menunjukkan bahwa apa? Berarti kita punya akhlak kepada diri kita sendiri. Makanya kita juga, kan Rasul pernah mengingatkan seorang sahabatnya, 3 sahabat yang datang, saya tidak akan menikah, saya tidak akan pernah tidur di malam hari, saya akan puasa sepanjang tahun. Kata Rasul, janganlah melakukan seperti itu. Saya tidur, saya juga puasa. Saya juga qiyamul lail. Saya juga puasa, saya juga berbuka, saya juga punya istri. Artinya ini menunjukkan ada haknya masing-masing. Bahkan ketika Salman mengingatkan Abi Dar Al-Ghifari, Abu Darda, kata Rasulullah, sodako Salman, betul apa yang dikatakan oleh Salman? Apa kata Salman? Wahai Abu Darda, badan kamu punya hak, keluarga kamu punya hak, Allah punya hak, berikan porsinya masing-masing. Jadi antum jangan sampai nanti sebentar lagi bulan puasa, saya mau puasa, ingin sempurna, tidak pernah buka dan tidak pernah sahur. Salah sih kalau semangat begitu. Nah, ini kenapa ada sahur, kenapa ada buka? Gitu? Ini juga kan menunjukkan bahwa memang ada hak badan kita harus kita tunaikan. Jadi jangan sampai antum lupa kaitan makan dan sebagainya. Nah, ini adalah akhlak kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, akhlak kepada orang lain. Nah, akhlak kepada orang ini memang banyak pembahasan. Bisa jadi kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman sejawat, kemudian kemudian istri, suami, kerabat, semuanya ini adalah akhlaknya perlu. Contohnya akhlak kepada orang tua. Kan banyak ya, kita tidak boleh menyakiti orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, tetap kita punya akhlak kepada orang tua, kepada tetangga juga. Kalau akhlak kepada tetangga, 1, jangan menyakiti, 2, bersabar, 3, selalu berbuat baik kepada teman, kemudian istri atau suami juga ada akhlaknya masing-masing. Kepada kerabat, ini adalah perlu juga kita memiliki akhlak seperti ini. Jadi jangan sampai kita mengabaikan akhlak kepada orang lain. Kan kita kadang kepada orang lain, kepada orang tua, kan itu kan suami istri kan ada akhlaknya masing-masing. Saya kemarin diminta khutbah nikah di awal bulan kemarin, pas di awal Februari. Saya sampaikan khutbah nikah sederhana saja. Saya bilang suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban, tunaikan kewajiban masing-masing. Dan kewajiban istri, kewajiban suami itu berbicara tentang akhlak. Yang selama ini sering terjadi, kenapa pasangan suami istri itu cekcok? Biasanya apa? Biasanya suami nuntut hak, istri nuntut hak, tapi mereka tidak menunaikan kewajiban masing-masing. Itu kan yang repot. Suami minta hak terus, istri minta hak terus, tapi kewajiban mereka tidak tertunaikan. Coba kalau kewajiban mereka juga tertunaikan. Makanya ada akhlaknya masing-masing. Kepada tadi, makanya contoh di sini, menepati janji. Ya, ini kan ada tarsop tentang besok kan ada. Ini kan contohnya akhlak kepada teman. Ketika kita minjem sama teman, jangan sampai teman itu menagih kita itu seolah memelas dari sebagainya. Ada orang di sini minjem sepatu, ya, 2 tahun tadi balikin. Gitu. Ya, jangan sampai kita tepati janji. Kalau minjem ya pinjam aja. Ada orang yang minjem lagi malah ngambek. Kemudian menghormati orang tua dan mengasihi yang muda. Ya, jadi menghormati orang yang sudah, artinya usianya lebih tua dari kita. Kemudian kasihnya orang-orang muda, menghormati tamu. Ini ada mungkin nanti akan kita bahas bagaimana etika kita kepada tamu, kepada tetangga, kepada suami, istri dan sebagainya. Ini semuanya punya akhlak masing-masing. Makanya kepada orang lain ini, nah kita sering membahas akhlak itu ini sebenarnya. Padahal akhlak itu bukan hanya ini, kepada diri sendiri kadang kita abaikan. Tapi kepada orang lain, nah akhlak kepada orang lain kadang gini, ada ke teman lain sebagainya bagus, ada kepada istri nggak bagus. Makanya ketika itu seorang sahabat ketika ditanya, bagaimana kita memberikan makan dan pakaian kepada istri? Berikanlah makan kepada istri, berikanlah pakaian kepada istri, sebagaimana kamu makan dan sebagaimana kamu
pakaian. Jadi bapak-bapak di sini gitu ya, jika beli pakaiannya di Cimol berarti istrinya beliin di Cimol juga. Ya berikan yang terbaik kan beda lagi gitu ya. Kalau kita makan juga sama, apa yang dimakan oleh istri ya berikan. Apa yang kita makan, berikan juga makan. Nah, kadang pun kan suami gitu ya. Kadang kalau di hadapan orang lain wah berakhlak baik, senyum dan sebagainya. Lagi ketemu istri marah-marah dan sebagainya. Penting juga ya di sini teteh-teteh yang sudah punya suami, ada di sini mah pakaian terapi, ada di rumah pakai daster. Ya jangan sampai kan seperti itu. Ya walaupun boleh-boleh saja, bukan berarti daster itu jadi pakaian yang haram itu enggak. Cuman kan maksudnya ya tolong juga gitu. Ya bapak-bapak juga sama, awas. Kan selama ini sering kalau begitu kan sering disindir pakaian ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak jarang, karena bapak-bapak cuma pakai kolor kesekiauku di rumah gitu. Kalau mau keluar mau pakai wangi-wangian, hari di rumah pakai bau-bauan kan. Ini kan apa? Makanya kata Rasulullah, orang yang paling baik itu siapa? Yang paling baik kepada keluarganya. Dan kata Rasul, ana khairukum li ahli. Saya adalah orang paling baik kepada keluarga saya. Makanya penting buat bapak-bapak, ya, jangan sampai pas lagi liburan di rumah, ya, karena pas Sabtu Ahad, ya, pas weekend tidak mau bantu istri kan nggak apa-apa kita bantu juga. Itu kan bagian dari akhlak kita ada kepada istri kita. Jadi istri juga sama. Jadi semuanya intinya ada akhlaknya masing-masing. Cuman kita sering identik akhlak kepada orang lain itu apa? Orang jauh. Tapi kepada istri sendiri, kepada suami sendiri, kadang kita apa? Kalau tadi yang saya kan kemarin sampaikan ke keponakan saya pastikan. Awas, kamu setelah menikah ini jangan sampai kamu kalau dengan teman-teman kamu makan wah elit ke tempat lain dan sebagainya. Gitu. Tapi pas giliran di rumah nggak pernah ngajak istri dan lain sebagainya. Itu kan buat bapak-bapak saya biasanya kalau makan di luar, saya suka ingat sama istri. Ingat tambah deh gitu bukan itu. Kalau makan di luar ya bisa tawarin. Ya kalau saya yang beli, tapi kalau ditraktir orang kan gak enak juga. Kalau beli kan bisa saya. Nggak, maksudnya kalau saya kebetulan ada acara gitu ya, kebetulan makan di luar. Kadang suka nelfon istri. Saya lagi di sini, kira-kira mau dibawain apa gitu. Ya walaupun dengan bahasa itu, walaupun kadang ibu-ibu nggak tahu tanya ibu sih nggak percaya. Karena ditanya aku beli apa we dibeliin, pas dibeliin salah gitu. Kita harus memahami perempuan itu jarang bicara ya betul. Kita harus memahami istri. Saking pahamnya bingung gitu. Tapi enggak gimana ya? Enggak mesti kan kadang gini kan apa yang kita mau ya kita berikan kepada istri juga. Ya, walaupun ini nggak identik mutlak seperti, tapi ini akhlak kepada istri, akhlak kepada suami. Jadi jangan mikirin akhlak itu yang jauh dulu. Justru mikirin itu apa? Saya sebagai suami kepada istri, kepada anak, ibu-ibu, bapak-bapak di asrama, yang perempuan juga di sini akhlak kepada siapa? Kepada orang tua. Ini adalah kalau kita berbicara tentang akhlak. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa akhlak juga kepada alam. Bayangkan. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam, subhanallah. Jadi yang dibahas akhlak itu bukan hanya akhlak sesama manusia, tapi ternyata kepada alam pun ada akhlak. Jadi alam di sekeliling kita semuanya. Coba lihat ya kalau kita berbicara tentang alam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 7, surat Al-A'raf ayat ke-56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Artinya akhlak kepada alam ini gimana? Akhlak kepada alam ini dilarang kita membuat kerusakan di muka bumi. Jaga alam ini, gitu. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ya kaitan dengan bab ini di dalam Al-Quran di dalam surat Toha ya, di ayat ke-53 ya, ayat ke-53 ya, sampai di ayat ayat 53 sampai ayat ke-54 ini ketika berbicara tentang akhlak kepada alam. Kata Allah, alladzi ja'ala lakumul ardu mahda. Allah itu telah menjadikan bumi ini hamparan. Kemudian wasalalakum fiha subula. Allah juga telah memberikan kepada kamu jalan-jalan. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an. Allah juga telah menurunkan air dari langit ya. Kemudian fa akhrajna bihi azwaja. Kemudian dengan Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian Allah menjadikan azwaja ini bukan pasangan. Allah itu menumbuhkan dengan air hujan tersebut azwaja min nabatin syatta. Jadi Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dengan hujan tersebut. Kemudian kulu kata Allah makanlah war'au an'amakum. Dan berikanlah makan kepada binatang ternak kalian. Artinya ini kan menunjukkan bahwa kaitan dengan akhlak kepada alam ini, kita harus menjaga dan memelihara kelestarian alam.
Jadi jangan sampai kita abai loh kaitan dengan ini. Kan kita sekarang suka lupa kaitan dengan alam ini. Alam dirusak, naudzubillah min dzalik dan sebagainya gitu. Ini padahal ini juga akhlak dengan alam ini. Karena kan ini bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kan oke lah, ini kaitan dengan binatang yang mati. Bagaimana dengan binatang yang hidup? Banyak kan hadis-hadis apa ayat-ayat apa hadis-hadis yang menyebutkan tentang kita juga harus berbuat baik kepada apa? Kepada binatang yang di sekeliling kita. Kan ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara kucing yang di apa bahasa Sunda dikerap apa bahasa Indonesia? Dikurung di rumah yang tidak diberikan makan. Ya. Bahkan ada dulu sahabat Nabi, Pak, di zaman Abdullah bin Umar, dia ada anak-anak yang mainin ayam sampai dialung-alungkan kalung, gitu ada lulu rumah kabur. Ataupun dan di sini ada yang pernah melakukan kucing diikat buntutnya pakai apa? Pakai kaleng, kemudian digoreng kan lari itu bunyi itu. Kucing kan terus lari kan. Nah ini kan ada yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik, ini kan tidak boleh. Ya, ayam diapain gitu. Ada juga orang iseng betul kan. Kucing apa si pantatnya itu dikasih balasan gitu. Ada tuh yang melakukan seperti itu. Ini kan nggak boleh di dalam Islam. Jadi binatang tidak boleh dilakukan seperti itu. Kalau kita latihan memanah, maka tidak boleh kata Rasulullah SAW yang dijadikan apa? Dijadikan targetnya itu adalah binatang. Ini tidak dibolehkan. Bahkan Rasulullah SAW juga menyampaikan kan pernah ceritanya tentang seorang laki-laki yang kehausan, kemudian dia turun ke bawah ke apa? Turun ke apa namanya? Ke sumur, kemudian minum, kemudian kita naik ke atas kan ada anjing. Anjing yang kehausan. Kata orang tersebut, saya kehausan tadi seperti anjing ini. Dia turun lagi ke bawah, kemudian ambil air pakai sepatunya. Kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Kemudian ketika ditanya, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Fasyakarallahu wa ghafarallahu. Allah bersyukur kepada orang tersebut, kemudian Allah juga memberikan apa? Allah Subhanahu wa taala setelah bersyukur kepada orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah dalam kaitan dengan bab ini kita akan mendapatkan pahala? Maksudnya memberikan apa menolong binatang akan mendapatkan pahala? Kata Rasulullah, setiap binatang, setiap makhluk yang ada jantungnya, maka itu ada kebaikan di situ. Bisa dibayangkan. Ini kaitan dengan bab ini. Makanya kalau kita berbicara tentang Islam, berbicara tentang ini, maka sangat memperhatikan kaitan ini. Dalam Islam tidak boleh kita tidak boleh kita membunuh binatang kecuali ada tujuan tertentu. Nggak boleh kita bunuh kambing, kecuali kambing itu memang untuk kita makan daging. Kecuali memang binatang-binatang yang boleh dibunuh. Ya, ada binatang yang boleh dibunuh, ada yang dilarang dibunuh. Dan ketika kita bukan membunuh, ketika kita nyembelih hewan, itu tidak boleh sambil kita nyembelih itu begini. Mana hewannya? Jadi sambil nasab pisau, nggak boleh. Mana hewannya? Nggak boleh sambil gini. Atau termasuk juga di antara etikanya kalau kita sedang menyembelih satu hewan, maka hewan satu lagi mau disembelih jangan dilihatin kalau bisa. Ini bayangkan, ini akhlak kepada al-qaul, alam ini. Jadi, sampai seperti ini. Makanya orang membuang sampah di sembarangan. Kata Rasulullah ada sebuah hadis. Ketika saya Isra Mi'raj diperlihatkan kepada saya kebaikan dan keburukan. Di antara keburukan itu adalah orang yang meludah di masjid. Jadi orang meludah di masjid. Berarti kalau meludah di masjid jadi jadi dosa. Kalau ngotorin masjid gimana? Karena dulu kan orang meludah itu kecuali ludahnya ditutup oleh tanah. Kalau dulu kan memang masjidnya tanpa alas gitu ya. Cuma tanah doang, alasnya seperti itu. Nah, ini Rasul sampai menyampaikan seperti itu. Berarti kalau kita ngotorin masjid kan dosanya besar banget. Kemudian kata Rasul dalam sebuah hadis. Jadi di antara 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir buat kita semua. Jadi ada 7 amalan yang pahalanya kita akan terus mengalir. Salah satunya adalah ajron nahron, mengalirkan sungai yang mati. Jadi mengalirkan sungai yang mati itu termasuk pahala. Kok bisa? Iya, karena bisa jadi air tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang atau dimanfaatkan oleh orang lain. Ada oleh binatang. Berarti kalau kita kalau kita buang sampah sembarangan, kan sampai ada yang buang pernah ada di salah satu kecamatan di Kota Bandung itu kan banjir. Jadi, ternyata apa? Ada yang buang kasur ke sungai. Itu kabur, buang kasur ke sungai. Jadi memompat. Coba aja lihat ketika banjir di beberapa tempat kan yang keluar sampah-sampah digorong-gorong kan. Tadi saya pas ke sini, kebetulan dari Acamani, itu pas hujan kan tadi lumayan deras ya, pas Mbak Zuhur kan hujan lumayan deras. Pas itu menggenang. Pasti genangan itu bermula dari apa? Dari tadi orang kadang yang buang sampah sembarangan dari sebagainya. Makanya kalau kita berbicara tadi Islam menjaga kebersihan dan sebagainya, maka tadi banyak hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Kemudian kata Rasul, al-gharasan nakhlah,
Artinya menanam pohon. Menanam pohon. Nah, menanam pohon itu kan menanam pohon kurma sebenarnya. Tapi apakah hanya pohon kurma yang berlaku? Enggak, kata para ulama, pohon apapun. Jadi pohon apapun yang kita tanam, maka insya Allah akan berpahala buat kita semua. Tadi anak saya ada PR, PJJ kan. Pas PR itu ada gambar sedang pembalakan liar. Jadi penebangan hutan sembarangan. Ada pertanyaannya di situ apa? Gambar ini tentang apa? Kemudian dampak daripada ini apa? Kemudian apa yang kita lakukan jika melihat seperti ini? Artinya berarti kan dengan menanam pohon dan sebagainya, kan ada dulu yang pernah masuk TV ya, yang seorang kakek yang melakukan penghijauan di sebuah gunung, akhirnya dia mendapatkan penghargaan. Gara-gara tadi dia setiap hari itu dia ke gunung bawa pohon, tanam, siram terus aja. Memang nggak kerasa, setahun 2 tahun nggak kerasa, tapi setelah 10 tahun ke atas itu kampung itu tidak pernah kekurangan air. Makanya tadi pertanyaannya, jika hutan dibabat gundul, kira-kira bagaimana sumber energi air? Pasti kan air akan berkurang. Sekarang banyak loh yang begitu hujan banjir, tapi begitu kemarau sebulan aja udah kekeringan. Kenapa? Kalau dulu kan coba itu lihat Citarum atau sungai. Kalau dulu mah kan air Citarum itu akan surut, maksudnya airnya habis itu kalau kemarau 5 bulan, 6 bulan gitu. Sekarang baru kemarau sebulan ini gimana? Jangan kan sebulan, baru seminggu gak hujan aja udah langsung kering kan. Saya dulu kan kebetulan di dekat rumah tuh ada sungai. Sungai itu Citarum namanya. Nah, sungai Citarum agak besar. Dulu mah warna mah airnya tuh dalam lah sebagainya. Sekarang mah begitu hujan sebulan aja gak hujan. Kenapa? Karena faktor air dari atasnya juga sudah nggak ada. Ini kan menunjukkan bahwa ternyata akhlak itu sekali lagi adalah jangan hanya diidentikan akhlak itu hanya dengan perilaku kita dengan orang lain, terhadap alam pun harus kita perhatikan. Makanya kan kenapa kalau kita punya kendaraan ada tes emisi namanya. Ya, jadi kan harusnya kan itu tes sesuai aturan, karena kalau terlalu banyak karbon dioksida dan sebagainya, itu pun kan akan membahayakan dan sebagainya. Nah, ini adalah akhlak kepada alam. Jadi inilah kalau kita berbicara tentang ini, sehingga kalau kita simpulkan kaitan dengan akhlak ini, maka apa? Untuk dapat memiliki akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, maka kita mesti melakukan 2 hal. Satu, at-takhalli anir rodaid. Kita mengikis semua potensi-potensi buruk. Kita mengikis semua sifat-sifat buruk. Ini adalah akhlak. Jadi kesimpulan dari semuanya itu adalah cuma 2. Satu, mengikis sifat-sifat buruk. Yang kedua, at-tahalli bil fadhail. Menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama, itu aja sebenarnya. Jadi kita sebagai seorang muslim lakukan ini. Satu, kikis semua sifat buruk. Yang kedua, hiasi diri dengan semua sifat-sifat yang utama. Makanya tadi akhlak dengan Allah, sifat buruknya apa? Hilangkan. Sifat baik kita lakukan. Dengan sesama juga semuanya. Maka alangkah baiknya kalau kita mampu mendeteksi dari sekarang. Kira-kira ada dalam diri kita sifat-sifat buruk atau sifat baik. Jika yang ada sifat buruk, berarti kita segera hilangkan. Jika potensi-potensi akhlak-akhlak baik ada, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Ini sebuah ilustrasi sebenarnya. Jadi begini. Jadi kalau kejahatan makin besar, maka kebaikan pasti makin kecil. Maka kalau kebaikan makin membesar, terus kalau kejahatan besar, maka kebaikan masih kecil. Kalau kebaikan membesar, maka kejahatan akan terus mengecil. Dan kalau kebaikan besar, pasti kejahatan akan mengecil. Ini adalah antara tahalli dengan takhalli. Makanya kita posisinya di mana? Maka kalau kita posisi kebaikan lebih banyak, maka at-tahalli. Pertahankan itu. Tapi kalau posisi kita berada di sini, maka yang harus kita lakukan adalah at-takhalli. At-tahalli. Maka ini kalau kejahatan banyak, at-takhalli. Kalau kebaikan sudah banyak, maka at-tahalli. Jadi hiasi diri dengan nah, ini kalau kita berbicara tentang manusia sebenarnya. Ini kan manusia dari sejak lahir kan terus gitu ya, berjalan terus kehidupan kita. Maka di sini nanti orang itu nanti ada yang su'ul khotimah, kemudian ada yang husnul khotimah. Ini kan kehidupan manusia sebenarnya. Ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Nah, kaitan dengan bab ini, maka berarti yang namanya manusia kan ada potensi baik, ada potensi buruk. Maka ketika potensi buruknya lebih banyak dan ujung-ujungnya sampai meninggal dunia, berarti dia su'ul khotimah. Tapi kalau potensi baiknya dengan keimanan yang terus maka dia akan husnul khotimah. Nah, makanya inilah keimanan kita kan fluktuatif. Karena fluktuatif inilah sesungguhnya, inilah akhlak kita yang akan berperan di sini adalah akhlak kita. Makanya akhlak inilah yang akan banyak berperan dalam kehidupan kita.
Makanya kondisi jiwa manusia itu tadi ada fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Ketika sedang naik, pertahankan supaya kita nanti apa? Supaya iman kita terus naik dan ujung-ujungnya apa? Kita akan mendapatkan husnul khotimah. Tapi kalau akhlak kita buruk, maka akhlak ini segera kita tinggalkan supaya kita juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi pilihan kita begitu. Manusia hidup terus akan berjalan dan ini adalah batasannya. Batasan kehidupan kita di sini, kematian. Ketika kematian ini kita termasuk yang imannya konstruktif produktif atau imannya destruktif. Ini tinggal kita menunggu yang mana. Tinggal kita. Nah, sedangkan keimanan kita tuh kadang konstruktif, kadang destruktif. Jadi naik turun. Nah, ketika naik, ayo kita pertahankan bersama-sama. Ketika turun, ayo segera kita perbaiki. Jangan sampai keimanan itu adalah terus menurun. Sehingga, ini mungkin kurang lebih kesimpulan yang bisa sampaikan kaitan dengan kajian ini. Pertama, Islam adalah akhlak. Islam itu sumber akhlak. Kenapa Islam itu sumber akhlak? Karena Allah telah menciptakan kita. Allah telah menciptakan manusia. Allahu khalaqal insan. Allah telah menciptakan manusia. Nah, manusia itu adalah makhluk. Jadi ini manusia kita sebagai makhluk. Sedangkan Allah itu sebagai khaliq. Nah, hubungan antara makhluk, hubungan antara makhluk ini, ya, hubungan antara makhluk ini dengan khaliq itu dinamakan dengan akhlak. Termasuk juga hubungan antara makhluk dengan makhluk itu namanya akhlak. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah, tadi sudah disampaikan, ada akhlak kepada Rasul, ya, nanti mungkin pembahasan khusus tentang akhlak kepada Rasul ini. Kemudian juga nanti ada akhlak kepada diri sendiri, dan ini harus tawazun, harus seimbang antara tiga potensi fisik kita, potensi akal kita, dan potensi hati kita. Kemudian akhlak kepada manusia, sesama manusia kita juga harus punya akhlak, ya, itu teman kerabat dan sebagainya. Kemudian ma'al kaun, kemudian bersama alam semesta ini. Nah, kalau kita ringkas akhlak ini semuanya, akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada diri, kepada manusia, dan kepada alam ini, maka sesungguhnya adalah kembali ke sini. At-takhalli anir rodain. Kita mengikis semua potensi-potensi buruk, kemudian wat tahalli bil fadail, dan kita juga hendaklah selalu kalau tadi adalah at-takhalli bil fadail, at-takhalli bil rodail, semua potensi buruk kita kikis, maka kemudian hiasi diri kita dengan segala yang al-fadail, yang keutamaan tersebut. Ini adalah kalau kita berbicara tentang al-Islamu akhlak. Islam itu adalah sumber akhlak. Mungkin nanti kalau kita ingin detail, maka bisa baca ya kaitan dengan bab ini. Bisa baca di buku Riyadhus Shalihin, misalnya misalnya di Ghazali. Itu buku yang bagus ya. Kemudian juga ada kalau kita berbicara tentang akhlak, ya, tapi ini mungkin akhlak dengan sesama kebanyakan. Ya. Itu ada namanya Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia akhlak. Jadi ada buku namanya ensiklopedi akhlak. Nah, ini adalah ketika berbicara tentang ensiklopedia akhlak, ini buku yang sangat bagus juga kalau kita bisa miliki kaitan dengan bab ini. Walau lebih soal itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Maka saya kembalikan ke MC ya. Baik. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Maka ya. Mengenai alat diri sendiri ya Pak Ustadz, jika memakan sesuatu yang untuk pengobatan, misalnya makan daging biawak, itu gimana Pak Ustadz hukumnya itu? ya, Dengan dalil itu pengobatan, dagang daging biawak. Namun warai itu buat gatal-gatal. Sebentar. Sebab Daging biawak gitu ya. Kalau sudah terlanjur. ya sudah terakhir. Belum pernah sih. Enak ya? Daging tokek pernah. Sedikit ya, sedikit. Cuman pakai nasi. Bisa mau. Ya, ini pertanyaannya tadi ya kaitan dengan apa ini ya dengan alat ini kan sebenarnya saya ada materi kaitan dengan fikih pengobatan, fikih kesehatan dan pengobatan. Ini ada kaidahnya sebenarnya di sini ya. Jadi kalau kita berobat, jadi ada kaidah kaitan dengan pengobatan ini. Bawah. Nah, ini kan kaitan dengan hukum dan hukum pengobatan dan kaidah umum seputarnya. Pertama, bagaimana hukum berobat? Sebagian ulama memakruhkan kita berobat. Tapi ini pendapat sebagian ulama saja, karena ketika kita berobat berarti kita tidak siap menerima takdir lah bahasa kata begitu. Karena ada seorang sahabiah yang datang, dia tuh punya penyakit ayan. Kemudian datang ya Rasul, doain saya dong supaya sembuh. Kata Rasulullah, insyita sobati, insyiti sobati. Jika kamu mau, kamu sabar aja deh. Walakal jannah, kamu akan mendapatkan surga. Ini hadisnya. Jika kamu mau maka sabar.
maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaka. Jika kamu mau juga, saya akan doakan kamu semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Kemudian kata orang tersebut, untuk saya mengatakan asbir, saya sabar deh. Fa ini atakasyafu fatullah alla atasyakafa pada alaha. Kemudian kata orang tersebut, ya Rasul, kalau begitu doakan saya. Karena biasanya kalau sudah penyakit ayan tiba kan nggak sadar apa-apa kan. Nah, saya suka tersingkap aurat. Doakan supaya aurat saya tidak tersingkap. Ini adalah kaitan dengan ini. Tapi pendapat yang paling kuat Allah alam adalah berobat itu boleh. Ini ada ungkapan. Tadawaw kata Rasul, berobatlah kalian. Ibadallah wa hamba Allah, fa innallaha ta'ala ma khalaqa da'an illa wa qad ja'ala illa wa qad khalaqa lahu dawa. Allah itu tidaklah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Nah, ini kan kecuali ada obatnya. Kecuali penyakit yang tidak ada obatnya, obat tua. Ada obat tua? Nggak ada. Jadi orang tua mah nggak ada obatnya. Ya obat karena faktor usia kan nggak ada. Bertambah usia gitu, usianya direm gitu kan, biar ini kan nggak ada. Nah, ini maksudnya. Nah, tadi pertanyaan, bagaimana kaidah-kaidahnya kalau kita berobat? Kalau berobat, yakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Itu yang pertama. Jadi kita harus meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Jadi sakit apapun. Karena yang menyembuhkan itu dokter. Dokter itu hanya perantara saja. Ya kalau dokter bisa menyembuhkan, mau ada dokter negeri gitu. Ya, saya kan pernah ada teman saya dokter. Dok, saya bilang kalau dokter sakit, kira-kira yang meriksa siapa? Ya dokter lain. Kemarin pas 2 tahun tahun kemarin, setahun setengah yang lalu lagi operasi. Saya jenguk ke rumah sakit. Terus saya canda kan dekat ya. Dok, dioperasi sendiri atau sama dokter lain? Ya enggak lah, kalau saya sama dokter lain. Riwayat cerita dokter mah dioperasinya sendiri. Ternyata dioperasi pakai dokter. Nah, ini kan berarti, tapi apa yang menyembuhkan harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, dokter IOTA. Obat IOTA kan begitu. Kan kadang obat beda-beda ya. Saya dulu kata ibu saya, jadi saya itu kalau sakit cukup dibawa ke puskesmas. Nggak usah diperiksa, dibawa ya unggul. Setelah dibawa pulang cager. Tapi kan ada orang yang berobat tuh harus pakai obat ini, obat itu kan macam-macam. Katanya obat flu kan banyak, nggak usah disebutin mereknya kan banyak. Ada yang cocok dengan obat ini, yang cocok dengan obat ini. Kan itu mah hanya perantara saja. Intinya yang obat itu yang menyembuhkan Allah. Yang kedua ini pertanyaanmu. Dilarang kita menggunakan berobat dengan obat yang halal. Innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Allah itu tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang diharamkan atasmu. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, ya, kata Rasulullah disebutkan apa? Anna Tariq bin Suwaid sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Tariq bin Suwaid bertanya kepada Nabi. Anil khamri yasnabuha lid-dawa. Jadi khamr dijadikan obat. Jadi obat terbuat dari minuman keras. Kemudian Pakola Rasul mengatakan inna laisa bidawa. Itu bukan obat. Walakin nahada, tapi itu adalah penyakit. Apa adalah hadis hurmat tadawi biha wa akhbaru bi anna. Maka hadis ini menunjukkan bahwa diharamkan kita berobat dengan sesuatu hal yang diharamkan, dan sesungguhnya berobat dengan sesuatu yang diharamkan itu bukan termasuk obat, tapi itu adalah penyakit. Jadi cagernya kan namanya juga menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kan penyakit. Nah, makanya kapan obat itu dikatakan haram? Ini kaidahnya. Satu, obat itu mengandung najis. Makanya aku nggak boleh berobat dengan sesuatu yang najis. Apa contohnya? Darah, urin, gitu kan. Ada dulu lagi kecil mungkin, namun jadi kalau sakit mata, pipis pagi-pagi terus cebokan gitu kan. Ada yang pernah keyakinan begitu? Pernah aman enggak ya? Ada malah yang diminum itu. Ada yang diminum Bangun tidur langsung. Sakit gigi namanya dikubur-kubur. Iya. Ada pipis pertama. Tapi pipis pertama lo belum apa-apain. Jadi begitu bangun tidur katanya itu. Ada lagi kan berobat pakai apa? Pakai darah ular gitu. Ular kobra gitu. Tuh. Nah ini kan dilarang. Kemudian yang kedua terbuat dari hewan yang diharamkan. Tadi kan katanya berobatnya pakai biawak. Pakai buaya. Begini. Buaya mas saya. Ini dilarang ya. Jadi berobat dengan sesuatu yang diharamkan itu termasuk yang dilarang. Babi, bangkai, hewan buas, hewan harus dibunuh, dilarang dibunuh dan sebagainya. Kemudian memabukkan, ini nggak boleh berobat dengan sesuatu. Kemudian yang keempat adalah berobat dengan sesuatu yang berbahaya. Nah, ini kaidahnya sebenarnya, kaidah umum. Terus bagaimana kalau darurat? Ini kan pertanyaannya kaitan dengan bab ini kan, ini kaidahnya dulu. Bagaimana kalau darurat? Nggak ada lagi kecuali obat itu. Dalil yang dipakai adalah hadis Nabi yang sehubungan dengan perkenan beliau untuk memakai sutra kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam yang justru karena penyakit yang diderita oleh kedua orang tersebut. Padahal memakai sutra kan diharamkan. Jadi pakai sutra itu haram bagi laki-laki. Tapi Rasul pernah mengizinkan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam memakai sutra karena sakit.
Jadi mungkin kainnya lebih halus, sedangkan kain yang biasa dipakai di zaman dulu kan agak kasar. Ini kan tujuannya adalah karena lagi sakit, itu kan karena darurat. Berarti boleh kita berobat dengan sesuatu hal yang diharamkan ketika dalam kondisi darurat. Tapi daruratnya apa? Ini syarat. Satu, terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat. Jadi kalau tidak berobat bisa meninggal dunia. Yang kedua, tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram. Jadi tidak ada obat yang halal. Belum ada ataupun belum ada obat yang halal. Kan pernah bab ini vaksin ya, vaksin rubella kalau misalnya. Vaksin rubella itu kan punten dulu terbuat dari enzim babi kan. Karena terbuat dari enzim babi, akhirnya apa? MUI mengatakan ini adalah karena ada enzim babi, berarti ini diharamkan berobat dengan ini. Tapi dibolehkan, jadi bukan halal, dibolehkan berobat dengan vaksin ini selama memang belum ada vaksin yang halal kan. Nah kemudian yang terakhir, adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya baik kemampuan maupun agamanya. Kan kadang kita mau berobat dengan itu kan dari mulut ke mulut ya, secara penelitian nggak ada dan lain sebagainya. Akhirnya karena sugesti jadi ada kan ada yang tadi berobat dengan suatu yang haram, yang penyakit asma tapi makan apa? Tahu berit, tikus yang baru lahir dimakan. Ada di beberapa ini tempat seperti itu. Ini kan tentu dilarang. Nah pertanyaannya tadi boleh nggak ya? Hukumnya nggak boleh. Hari dulu pernah terjadi, ya udah biarin dulu banget ya. Cuman sekarang jangan diulang lagi gitu, pas beliau sakit pakai apa daging diambak lagi. Lagi daging buaya ulangnya. Kamu buaya darat aja. Buaya makan buaya. Kemudian jadi kaidah pengobatan itu satu yang menyembuhkan Allah, yang kedua pastikan dengan yang halal, yang ketiga menggunakan pengobatan yang masuk akal. Ini pernah tahu ini? Iya kan pakai batu nggak masuk akal, dia nggak pakai batu. Pas giliran dia sakit dibawa ke dokter oke kan dia kecapean kan ini dibawa ke dokter juga. Kan alasannya, oh dia kan tidak bisa ngobatin orang. Ini buat orang apa? Tidak bisa ngobatin diri sendiri. Kalau mengobatan orang harus ke orang lain. Biasa itu mah alasan hal-hal yang aneh-aneh kan begitu. Ada orang datang ke dukun. Sebenarnya dukunnya juga miskin. Oh ini ada dukun mah untuk diri sendiri mah nggak boleh kaya. Secara logika beginilah. Kalau antum punya uang 1 miliar, kira-kira akan dikasihkan ke tetangga atau ke kita dulu? Atau ke anak atau ke keponakan atau ke siapa? Orang terdekat dulu kan. Terus sebelum dikasihkan ke orang lain. Alasannya gitu. Oh, cina ada dukun nggak boleh cina itu gitu. Kenapa? Karena kalau dukun kaya, kalau dukun ini apa alasan itu ya nggak boleh. Jadi itu ya. Jadi kaidah dalam pengobatan. Intinya ya, kalau sudah berlalu biarkan berlalu. Cuman kaidah pengobatan ini mungkin ini harus kita perhatikan dengan pengobatan. Kalau ada yang lain, agak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sosial media sekarang kan banyak bertebaran buka donasi. Nah, apa hukumnya kalau misalkan ada orangnya yang mengambil sebagian itunya tapi tidak diserahkan seluruhnya gitu? Ya, itu kan babnya amanah ya. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk operasional boleh. Dibutuhkan untuk biaya operasional itu tidak jadi masalah. Jadi kalau dia butuh biaya operasional ya nggak apa-apa. Namanya biaya operasional kan boleh dari situ. Cuman kalau memang dia mencari keuntungan dari situ ya nggak boleh. Kan kalau zakat ada istilahnya bagi amilin, ya kalau sodako juga boleh-boleh saja dia mengambil, tapi mungkin sewajarnya saja. Ya, contohnya kan saya punya lembaga sosial, kan orang-orang yang bekerja di situ kan harus dibiayai dan sebagainya. Tapi tadi ya jangan sampai gini terkumpul 1 miliar gitu ya, mau dibikin dengan 20 juta, 980 miliar apa jutanya, nah, itu kan berarti itu kan tidak aman. Jadi memang secara proporsional. Memang kalau kita lihat undang-undang lembaga sosial itu memang boleh lembaga sosial itu mengambil dari uang yang dikumpulkan itu 12%. Jadi tapi tadi untuk biaya operasional, makanya tadi kan lebih utama ya tentu jangan diberikan ke ya kalau kita mampu lebih baik cari usaha yang lain. Cuman kan kalau memang tidak ada ya dari situ nggak masalah. Cuman ya secara proporsional aja, jangan sampai terkumpul 100 juta, 50 juta buat pribadi, itu kan berarti memang niatan dari Allah. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk biaya operasional itu nggak masalah. Termasuk mungkin gaji biaya ya gaji untuk yang kolek dan sebagainya itu sih sebenarnya nggak masalah. Karena disadari atau tidak pasti akan butuh
butuh biaya kan seperti itu. Cuman tadi kalau dia apa ya tadi contohnya prosentasenya jangan terlalu besar juga, sesuai dengan batas kewajaran. Nah, makanya penting kita kalau kita donasi pun ke lembaga sosial yang memang lembaga sosial itu adalah yang terpercaya. Maksud terpercaya itu memang kita juga tahu track record-nya gitu ya, sehingga tidak salah sasaran. Karena ya mungkin di zaman sekarang banyak aja kan yang penipuan-penipuan gitu kaitan dengan lembaga-lembaga ini. Ya, tadi terkumpul sekian, kemudian ternyata yang dibagikan hanya yang itu ya kita tentu harus pintar-pintar lah mencari lembaga-lembaga itu. Tapi seandainya kita nggak karena ketidaktahuan kita kemudian dia melakukan pelanggaran itu mah kita mah sudah bebas ya, itu mah bukan kesalahan kita dan sebagainya. Itu mungkin kaitannya. Jadi intinya mah boleh ya. Jadi kita mengambil tapi bukan keuntungan ya, mengambil sebagian dari dana sosial yang dikumpulkan tersebut. Jadi bisa aja diantum gitu. Kan antum kalau contohnya ngumpulin pakaian bekas gitu ya, tapi kan juga antum butuh ongkos kan untuk anterinnya. Nah, untuk biaya-biaya itu termasuk juga memberikan upah kepada yang nganterinnya dan sebagainya, itu tidak masalah. Oh,